Karena batik tulis itu memang nggak bisa nggak bisa diburu seperti pekerjaan yang lain. Dijamin tidak bakal gembos. Gitu. Karena bahasa komunikasi saya sebenarnya sangat buruk. Sebenarnya sangat buruk. Sama ini buruk semua. Oh, kan Mas Ahyar ini usaha batik udah lama ya? Udah. Ya dari cerita udah sangat termasuk lama. Pasti udah ada prestasi. Prestasi apa aja? Oke, selamat sore teman-teman, sahabat Teh Anglo Glow Batu. Kita memasuki episode ketiga di serial bincang-bincang seputar Imogiri dan isinya. Dan pada kesempatan hari ini kita kedatangan Mas Ahyar. Mas Ahyar dari Giriloyo. Hebat sekali. Selamat datang untuk saya sendiri. Selamat datang Mas Ahyar di Teh Anglo Glow Batu. Ya, matur suwun. Ini kesibukannya apa Mas sekarang? Selain batik ya, ini nanti saya bilang batik, tapi selain batik apa? Fokusnya kita di batik ya. Iya. Tapi selain batik. Iya. Fokusnya pokoknya nanti ya. Nanti pasti akan fokus. Jangan pasti. Ngarit. Oh, ternak Ya, hewan ya Mas. Ternak dan pengembangan sapi. Oh. Ada beberapa. Banyak kok. Beberapa. Sebelumnya tanam batik. Sama ayam. Berarti Mas Ahyar ini termasuk saya ubet ya Pak ya. Oh. Batik ngarit terus ngomong ya Mas. Apa ya? Maklaran. Wow. Apa enggak? Apa aja. Apa Jadi aja yang ini kebetulan posisi kita di pandemi, masa Iya, pandemi. iya. Kita dituntut sebagai maklar dadaan. Ya harus kita harus cerdas lah ya. yang penting cuan. Cuan. Dan yang penting itu apa? Positif. Iya. Tapi bukan positif corona loh. Saya selalu negatif, bahkan sama sendiri. kadang. Oh iya. Oke Mas Ahyar. Ini kan Mas Ahyar ini bergelut di bidang batik ya. Iya. Terutama di batik Giriloyo sendiri. Iya toh. Nah, gini Mas, mungkin banyak teman-teman yang atau saya sendiri juga belum tahu. Pengen tahu. Pengen tahu. Atau nggak mau tahu ah? Pengen tahu pengen tahu sih sejarah batik Giriloyo itu dulunya seperti apa atau kok Ya, sekarang bisa jadi suatu kampung atau daerah yang semua batik maksudnya mayoritas batik menonjolkan batiknya itu. Sejarahnya gimana? Sedikit cerita sejarah batik Giriloyo itu gimana Mas Ahyar? Ini berarti mulai fokus ya? Iya, fokus. Karena lagi sebelum fokus. Jadi pengalaman saya sebagai warga Giriloyo pribumi ya, saya bukan orang luar dari Giriloyo yang di situ mengikuti aktivitas batik enggak, tapi orang tua saya sendiri adalah orang Giriloyo juga, Penggo. Hanya antar RT, jadi mungkin alasannya banyak macam. Enggak tahu sih karena waktu pernikahan orang tua saya belum lahir waktu itu. Nah, di situ yang mendidik saya secara tidak sengaja sampai aktif sekarang menjadi aktivis batik tulis di Giriloyo yang mendirikan nama kecil Sidomukti Giriloyo. Nah, pengalaman saya di situ adalah pengalaman yang istilahnya ditempa dari kecil. Waktu saya masih digendong, masih di bangku sama. Oh, mungkin karena keterbiasaan ya. Keterbiasaan. Lingkungan ini ya. Lingkungan yang mendukung di sentral batik. Ya. Ya itu untuk ini mungkin apa ya? Ketertarikannya dari awal tuh apa? Ketertarikannya karena kok bisa ke batik? Padahal banyak yang lain loh. Banyak sekali lapangan kerja, banyak sekali yang menyenangkan, yang menguntungkan bahkan lebih banyak. Tapi menurut passion sendiri, passion saya sebagai
setengah muda. Kelihatan. Jadi awal mulanya saya juga mencoba pekerjaan-pekerjaan di luar, bahkan sempat merantau sana sini mencoba pekerjaan-pekerjaan baru yang menurut teman saya dan pikiran insan saya waktu itu menyenangkan. Nah, tapi anak muda maksudnya. setelah mencapai puncaknya menurut versi saya sendiri itu kok ternyata belum pas menurut saya, belum menyenangkan untuk saya dan masa depan saya sendiri, dan akhirnya saya kembalilah ke produksi batik sendiri yang sekarang kita kembangkan gitu. Emang ini emang dari dulu itu batik itu mungkin orang tua Mas Ahyar itu udah usaha dari dulu. Kalau zaman dulu dikatakan usaha bisa dikatakan, tapi itu secara aktivitas secara harian bisa dikatakan itu adalah nafas hariannya orang tua saya gitu. Jadi awal mulanya hanya nyerah nulis batik tulis, setelah itu di store ke Juragan ke daerah Keraton gitu, yang diatur oleh Jero Beteng lah mesti ya. Jero Beteng lah. Lah ini apa ya? Kan Mas Ahyar ini usaha batik udah lama ya? Udah ya dari cerita udah sangat termasuk lama. Pasti udah ada prestasi. Prestasi apa aja? Nah, disitulah uniknya yang saya lewati ya masa-masa sebelum masa pandemi ini. Karena saking sibuknya saya produksi di rumah, bahkan melupakan event-event yang melibatkan prestasi, hampir nggak pernah ikut. Jadi nol prestasi. Pernah pameran atau gimana? Pernah? Berarti berapa kali pameran? Pameran nasional, internasional juga pernah. Oh, pernah internasional? Pernah. Oh, berarti tamunya dari mancanegara. Paling jauh dari mana, Mas? Paling jauh dari mana? Dari Timur Tengah ada. Timur Tengah. Dari Timur Tengah. Bukan Joko kira-kira. Oh, pas. Timur. Teman, Pak. Nah, sana utara Timur Tengah. Barat ini kan barat ya, Mas. Tapi di mancanegara Tapi ngerokok ya, bentar ya. Saya juga merokok loh. Monggo Mas, dienakin Oke, siap. Tapi kalau di di mancanegara ya Mas ya, klien-klien Mas Ahyar itu ketika melihat batik Giriloyo atau batik Sidomukti sendiri dari Mas Ahyar itu respon atau reaction mereka gimana? Atau mereka wah batik ini gimana atau gimana gitu? Iya, untuk dari sedikit cerita dari awalnya dengan kolega luar itu memang sangat tidak diduga kalau itu akan menjadi kolega dan kolektor sampai sekarang. Karena awal mulanya yang batik yang kita kenalkan adalah batik klasik awal waktu itu dan masih pewarnaan model lama, pakai pewarna alam, pewarna segala macam. Nah, di situ untuk mengenalkannya karena keterbatasan bahasa saya, karena bahasa komunikasi saya sebenarnya sangat buruk. Sama ini buruk semua. Yang penting karyanya ya, Mas. Enggak ada yang benar. Sempat dikira bahwa itu bukan karya pantangan, bukan batik tulis. Tapi setelah kita tunjukkan sesuai dengan karakternya, sesuai dengan hasilnya, dan kita kebetulan waktu itu beliaunya datang ke studio langsung dan menyaksikan prosesnya yang baru lah percaya. Dan awal mulanya di sedikit pesanan, sedikit order gitu waktu itu, terus kita kerjakan dengan tempo yang sangat cepat. Oh, berarti produksi karena kita saking senangnya ya ini orang jauh gitu. Karena ada sedikit kebanggaan waktu itu, ini karya sampai sana kita kerjakan lembur jam malam dues. Akhirnya barangnya retur. Nah, dari retur itu kita mulai menata bahwa semua harus ditata. Mulai dari penyantingan, sket, pemecahan motif sampai pewarnaan kita tata semua. Akhirnya kita komunikasilah ke pelanggan tersebut dan akhirnya ada etikat baik yang kita komunikasikan, terus kita produksi ulang, itu baru mendapatkan hasil yang sangat bagus. Maksudnya melalui proses yang benar, maksudnya yang
nggak instan. Tadi kan kalau itu berarti kita ngejar kan, Mas, ngejar dapat klien, kita ngejar habis itu kan dapat pelajaran untuk lebih sabar mungkin ya, Mas. Lebih sabar, dan karena batik tulis itu memang nggak bisa nggak bisa diburu seperti pekerjaan yang lain, karena harus melewati masa-masa proses panjang. Ada penyantingan itu ya harus Dengan rasa, dengan rasa, nggak bisa dikejar segala macamnya, kecepatannya. Dan di situ untuk batik klasik kita ngomong batik klasik, kita jaga sampai sekarang, dan alhamdulillah itu sudah bisa dikatakan menjadi nafas. Itu kan Nafas produksi kita untuk bikin harian. juga tuh. Iya. Yang klasik, yang tradisional ya, maksudnya kita tidak meninggalkan leluhur kita dari apapun, maksudnya gitu. Oh berarti tapi masih banyak juga yang pecinta batik-batik klasik, mungkin masih banyak. Masih banyak. Dan herannya saya kepada beberapa kolega lama kita yang sampai sekarang setelah kita sajikan produk ini, Bu, ini Pak, produk baru kita. Bahkan di masa-masa yang istilahnya kulinonya di akhir bulan atau di pertengahan bulan itu kita kabarkan ke beliau, ini produk baru kita. Itu bahkan sebelum kita menyampaikan kabar, beliaunya malah takut, malah tanya ke kita, udah ada yang baru belum gitu. Oh berarti Untuk yang mereka ngejar. Iya, mereka ngejar, terus akhirnya ini yang baru, terus ini kita kenalkan karena kita sekarang menggunakan pewarna non diazo kan, warna yang lebih ramah lingkungan dan hasilnya sangat bagus. Maksudnya berarti itu limbahnya tetap aman. Limbahnya tetap aman. Itu kan itu yang paling nanti menjadi pro kontra. Terutama di lingkungan. Iya, lingkungan itu kan merusak ekosistem. Dan berarti Mas Ahyar itu udah bisa mengakali itu semua, memakai bahan-bahan yang aman, yang bisa untuk mungkin di tumbuhan nggak apa-apa, di hewan itu nggak apa-apa gitu ya, maksudnya gitu ya. Kalau contoh batik klasik itu yang seperti ini ya, Mas? Oh, seperti yang sebelah kanan kita. Ini batik klasik yang paling atas itu pewarnaan model lama, terus yang bawah itu pewarnaan model baru. Warnanya dia lebih tajam karena kita pakai 3 kali penguncian. Oh, berarti nggak sekali penguncian, dan kontrol warnanya sangat detail dari ujung kanan sampai ujung kiri, tetap benar-benar rata, dan di situ garisnya tetap tegas. Tidak merusak garis, dan warnanya bisa sangat menyala, dan itu dijamin kuat karena 3 kali penguncian, tidak hanya sekali. Apa kalau istilahnya batik pakem gitu ya? Apa-apa? Batik pakem. Pakem ya maksudnya. Batik pakem. Kalau yang ini motif apa, Mas? Kalau kayak gini, yang ini gimana? Namanya motif apa? Namanya Sidomukti. Sidomukti Candel. Oh, Sidomukti Candel. Sidomukti Candel. Kalau yang bawah itu parang, parang lung. Itu sudah bisa dikatakan motif pengembangan dari motif parang sendiri. Kalau yang original yang atas mungkin. Yang atas ya. Kalau yang di sebelah kiri itu modern. Kita ada batik modern. Inovasi sekarang. Pewarnaannya yang tengah itu, yang sebelah kiri yang tengah itu pewarnaan model lama. Tapi tekniknya sudah pakai teknik baru. Jadi warnanya tajam. Ini kan yang kekinian mungkin ya, yang kekinian. Mungkin untuk mengejar pasar sih, pasar ya kebutuhan pasar, bukan mengejar kebutuhan pasar, diarahkan kita ke sana. Maksudnya kita punya inovasi yang untuk berkembang. Dunia itu sekarang gimana tau kan, maksudnya gitu kan? Iya. Tapi kalau di Jogja sendiri, Mas Ahyar, persaingan batik-batik tulis ya khususnya, batik tulis itu sangat ketat atau atau ada yang masih menggambar motif yang lama, atau udah, kalau Mas Ahyar ini kan udah menciptakan inovasi batik yang modern. Kalau di Jogja sendiri itu Mas Ahyar sendiri atau ada vendor-vendor lain yang menginovasi batik baru? Banyak, kita mengerjakan kita sebagai vendor pun juga sering sekali. Ada beberapa seniman, ada beberapa butik yang kerjasama dengan kita, yang di situ kesepakatannya kita tidak menyampaikan merek untuk dimediakan, itu sering. Dan di situ tetap kita kerjakan juga untuk menjaga kolega, menjaga pasaran, dan yang mana yang bagus, yang mana yang banyak diminati, dan di situ bisa menjadi tolak ukur kita juga kan, secara langsung survei pasar juga. Benar. Tapi gini Pak, aku dari tadi itu mengamati Mas Ahyar. Ada yang menarik sih sebenarnya. Apa? Bajunya ini loh.
dari tadi saya kok Iya. wah ini tertarik ini sebenarnya saya itu tertarik sama bajunya Mas Erni loh. Siapa tahu ini untuk kita nanti. Nah, siapa tahu ya. Bagus ya. Kalau ini yang dipakai Mas Erni ini termasuk motif yang baru, inovasi yang baru, pengembangan yang baru. Inovasi baru ya mungkin ya? Ini kan roda andong ya. Hah, apa? Roda andong. Oh iya, Win? Iya, iya. wes. Nah, kenapa rodanya tidak kita buatkan yang sangat menonjol? Karena kita membedakan, memilah dengan yang klasik. Oh, gitu. Kita pakai jalur klasik juga, tapi membedakan. Tetap. Kalau jalur klasik kita di batik Jogja itu kan tidak menggambarkan bentuk aslinya, bentuk realnya, tapi Iya. di situ sebagai logo atau sebagai perlambangan. Nah, yang kita acu untuk membuat batik abstrak kita, pengembangan kita di situ. Jadi untuk gambar utamanya memang kita tidak menggambarkan utuhnya, tapi secara filosofisnya. Iya, kalau itu pasti ada kudanya, andongnya, filosofinya. kemana-mana nanti gambarnya. Iya. Yang dijamin tidak bakal gembos. Gitu. Ya kalau emang nih mungkin apa ya, biar teman-teman tahu ya. Kok bisa dikasih nama Sido Mukti itu filosofinya apa? Filosofinya Iya, apa? Sido Mukti sebenarnya itu dijadikan satu ya, bukan dipisah, bukan disepasi. Sido Mukti, Ya, oh. Sido Mukti ya, biar Hashtag gitu ya Mas. hashtag Sido Mukti tanpa spasi ya, tanpa spasi. Sido Mukti. Ya, Ya. Sido Mukti. Itu filosofinya apa? Filosofinya listriknya Mas. Kurang bayar. Enggak apa-apa. Tenang, nanti disulap meneng dhewe ya. Meneng iki. Iya, dari nama Sido Mukti itu adalah kita angkat dari nama motif klasik yang entah dari tahun berapa munculnya, dan kehebatan motif itu sampai sekarang terjaga benar-benar utuh tanpa ada tambahan. Oh gitu. Jadi mengambil dari salah satu motif yang kuat, dan di situ dikenakan untuk acara yang paling sakral di kehidupan kita. mungkin di acara apa Acara pernikahan, acara acara hajatan yang paling sakral di situ. Sido Mukti. Emang Sido kalau- sendiri artinya jadi. Oh ya. Mukti adalah posisi yang diharapkan banyak orang. Oh iya benar. Sido Mukti. Emang sampai segitunya apa mungkin pemikirannya untuk seperti orang punya hajat itu sampai pakai yang Sido Mukti, pakai apa itu kan jenisnya batik ya mestinya. Oh sampai segitunya tuh orang-orang itu. Iya. Maksudnya saya nggak tahu, belum tahu sama sekali. Batik ini kan pusaka ya Mas ya. Iya, iya. Nah, pusaka yang dikerjakannya harus benar-benar disentuh. gitu. Benar-benar disentuh, nggak bisa dikerjakan lewat ilmu lembu sekilan, nggak bisa. Harus disentuh, benar-benar disentuh, dicuci berulang-ulang, dan benar-benar disajikan dalam produk ready-nya itu adalah benar-benar kondisi yang bersih, yang suci di situ. Dan pengerjaan kita terutama untuk yang motif klasik itu benar-benar dengan hati yang tulus. Kalau kita hanya mengejar order, mengejar kapasitas produknya itu pasti nggak dapat. Dan Kalau itu kita jadikan sebagai istilahnya nafas produk kita untuk pengembangan motif-motif yang kontemporer itu sangat bisa. biar nggak kehilangan karakter dari awal. Jadi pelestarian karakter motif klasiknya tetap kita produksi secara harian, terus menerus pengembangan tetap kita buat. Iya. Emang ini ya, apa sih ciri khas dari batik Giriloyo sendiri atau Sido Mukti kan itu kalau Giriloyo itu daerah ya, Sido Mukti kan punya Mas Ayat. Itu apa ciri khasnya masing-masing apa? Dan yang selalu menguatkan itu untuk ke pasar mungkin nasional atau internasional. Secara karakter kuat batik Giriloyo, Iya. terutama di batik Sido Mukti sendiri adalah garisnya. Garisnya dia kuat. Untuk pewarnaan bisa lah, di daerah Pantura Iya. itu bagus. Warnanya kita mengakui nyawa batik daerah Pantura itu bagus, warnanya terang-terang. Iya. Tapi untuk mengarah ke warna Sogran, mohon maaf, pasti masih kuat dari hasil dari produknya Sido Mukti. Oh, gitu. Iya, karena terutama pakai pewarna non diazu tadi, terus 3 kali penguncian, dan di situ kontrol warnanya secara langsung. Kita bukan batik celup ya, Iya, iya. batik kuas ya. Semua yang kita kerjakan di situ ada digesut. Besok kapan-kapan kita lihat produksinya. Kapan-kapan dilihat kita tahu. Mungkin teman-teman di rumah juga yang nonton video ini ya Mas ya, Iya. pengen tahu sih mohon maaf nih ya, mungkin dari
batik Mas Ayar ini satunya itu harganya berapa gitu? Iya, kita memberikan harga gitu. Untuk memberikan harga itu sesuai dengan kualitas Batiknya garisnya, Oh. kualitas batiknya. Mulai dari 350 sampai 2 juta, ada yang 3 juta juga ada. Yang di atas 5 juga ada. Mahal juga ya? Iya, untuk Lumayan. jenis kainnya sama. Tapi Jenis kan kainnya sama kualitas untuk, kan. kualitas goresannya di situ, kualitas warnanya di situ. Bukan kok harga di paling bawah itu warnanya udah luntur, enggak. Iya. Untuk standar warna kita samakan, cuman di situ yang kita jual di situ adalah batiknya. Karena kita Iya. jual kan batiknya, Iya, benar-benar. bukan kainnya. Kalau Benar. jenis kainnya sama, kita satu karakter. Oh ini, berarti kalau batik ini kan batik tulis Mas ya? Yang kalau seperti yang inovasi baru seperti ini kan, kalau mungkin batik satu sama yang lain tuh sama nggak motifnya? Nggak ada yang sama. Nggak ada yang sama? Nggak ada yang sama. Berarti misal kita beli satu ya, kita bikin baju atau bikin apapun lah yang bisa kita pakai, berarti nggak bakalan sama seperti orang Nggak lain. bakalan, nggak bakalan. Kecuali kalau motif yang klasik. Ya kalau klasik Yang kan motif itu udah yang ada pakemnya sakral, gitu ya. yang sakral itu pasti kita buat sama. Dan kesamaan motif batik tulis kita yang klasik itu sama pun nggak, kalau dijajar nggak bisa sama persis, nggak bisa. Pasti beda Pasti sama. ada geseran. Istilahnya kita membuat tulisan lah. Tulisan Iya. di pagi hari sama di sore hari pasti udah Udah beda. beda, benar. Kalimatnya sama pasti cengkoknya berbeda Beda. di situ. Tapi maknanya sama. Benar-benar. Tapi kalau untuk harga 300 sampai 2 juta sih menurutku yo worth it ya Pak ya. Worth it kalau- Pasti batik ini kan juga menjual Kualitas. dan Kualitas. pengerjaannya pun juga Iya, nggak benar. sembarang, itu dengan Ada rasa proses, cinta yang proses yang benar, Iya. yang bisa kita nikmatin dan bertahan lama lah yang jelas gitulah. Ya, seperti kita nyun sewu, kalau kita mengenal teman-teman kita yang menggunakan perhiasan yang bagus itu pasti tidak dipakai setiap hari. Iya, benar-benar. Nah, bedanya kalau di batik siap dipakai setiap Setiap hari. hari, ya. Karena kita udah diuji. Saya pun juga menggunakan produk saya sendiri Iya, gitu. iya. Meskipun ada aksesoris lain yang kita gunakan dari produknya teman. Iya, Itu kan iya, kita iya. untuk sumbangsi di masa pandemi juga loh. Tapi betul itu Oh, kan nanti hostnya juga bisa dibeli. gimana nih Pak? Kalau ini ngutang dulu gimana? Oh iya Mas, ini pasar penjualannya tuh sampai mana sih? Tempat Sidomuk itu Kalau outletnya di Sidomukti di 0 km-nya Giriloyo sendiri. outletnya, pasarnya nembus sampai mana? Di Penjualannya? Eropa ada, yang masuk Eropa ada, tapi untuk secara langsung kita ekspor ke sana belum. Cuman ada kolega yang istilahnya berdomisili di sana dan kita kirim paket. Oh gitu, jauh juga ya? Sampai Eropa. Yo bisa dikatakan jauh, bisa dikatakan dekat karena waktu itu beliaunya datang ke lokasi langsung. Iya, Dan maksudnya kan- anehnya itu tanpa guide gitu. Mungkin teman-teman guide di luar Pak Salah sampai situ Mas. yang tanpa guide aja Sampai sempat situ ya? berkunjung langsung. Maksudnya kan kita bangga seperti apalagi Mas Ahyar ya, bangga dengan karyanya sampai ke Eropa meskipun kita nggak melewati sampai sana, ternyata ada orang yang tinggal di sana sampai ke outletnya langsung beli, dan kita lihat aja, nggak usah kita lihat mungkin ada di sosmed atau di mana, itu batik saya itu. Itu kan terasa bangga sendiri ya, kepuasan tersendiri kan. Prestasi Mas Ahyar Iya. paling besar mungkin di situ ya Mas. Di situ, dan itu yang jadi apa gitu, yang jadi karakter saya pribadi, terutama di komunikasi saya memang sangat buruk komunikasi saya gitu dalam penyampaian produk terutama, apalagi ke Klien, ke klien asing. Nah, dan juga secara dokumenter juga sangat minim sekali. Bahkan di sosmed saya sendiri di situ uploadan baru beberapa gitu. Nah, karena mungkin di situ saya saking sibuknya produksi gitu. Iya, iya. Saking sibuknya produksi, jadi untuk menguasai atau mengenal bahasa-bahasa marketing saya sangat minim di situ. Iya, iya. Karena kapasitas saya sendiri juga. Ya sebenarnya itu proses sih Mas ya, apalagi kita ya, Iya. Nah, ajur kita. jadi ini saya sangat berterima kasih sekali atas undangan di waktu ini yang Iya. bisa menyampaikan, mungkin nanti ada teman lain yang pengen mengenal batik itu lewat mana, lewatlah acara ini juga gitu. Bisa. Misal mau ada teman-teman yang pengen beli atau pengen lihat-lihat atau pengen belajar ya, bisa datang langsung ke outlet Mas Ahyar yang Welcome. beralaman di
kiri 0 kilometernya. 0 kilometer Giri Giri Loyo. Loyo. Kilometer Giri Loyo. Jadi jangan tanya arah mana. Klik aja di 0 kilometernya Giri Loyo pasti ketemu. Dan di IG-nya, di Instagram Sido Mukti aja udah ada Mas ya? Udah ada. Udah punya. Atau di katalognya. Katalog masih ada. Katalog batik tulis Sido Mukti. Ya, Dan mungkin teman-teman yang di rumah ini ya Mas, mungkin kita itu terlalu sibuk dengan kegiatan kita, kesibukan kita. Sampai-sampai kita itu tuh tidak tahu, mungkin kurang tahu kalau di Imogiri sendiri itu udah ada inovasi batik yang baru. Iya. Sekeren ini loh Mas. Iya. Iya toh Pak? Aku jadi pengen. Saya soal di Iya pengen. Masuk toh saiki. Ya gini. Sekarang mungkin apa untuk ajakan Mas Ahyar untuk teman-teman kaum muda mungkin ya. Kaum muda untuk ajakan ayo kita bekerja dan berkreasi, berekspresi, berprestasi. Apa ajakan untuk teman-teman yang di rumah mungkin? Oke, untuk teman-teman yang di rumah atau yang sedang mesem, entah esemnya kenapa? Seperti dit. Karena ini Titisan. Didit itu jangan jadikan Jangan masalah jadi, pokok. masalah. Tapi kalau masalah pokok kita teratasi, pasti urusan landidit itu pasti teratasi. Nah, kalau kita bekerja atau beraktivitas sesuai passion kita yang menyenangkan untuk dalam tanda kutip yang positif gitu, Iya. yang positif itu pasti akan tersalurkan. Terutama untuk di batik ini, batik tulis Sido Mukti ini, teman-teman bisa datang langsung ke studio. Membuktikan prosesnya seperti apa yang kita kerjakan, semua serba manual, dan di situ sangat menyenangkan. Karena apa? Karena banyak warna di situ untuk produk yang baru gitu. Untuk produk yang baru selalu ada inovasi, bahkan banyak kejutan warna yang muncul sebelum direncanakan gitu. Oh berarti banyak inovasi yang bikin kita mungkin nggak jenuh maksudnya gitu ya, belum pewarnaan atau sebagainya gitu ya. Ya pokoknya gimana ya, ini ya terima kasih untuk Mas Ahyar udah mau datang. mampir ya. Nah, itu ya, Pak. Ini pokoknya kita cuma bisa terima kasih. Terima kasih. Dan Kapan? ini Gula Batu yang putih baru ini. Gula Batu. Kapan Ini juga inovasi juga loh. lihat loh ini. Siap. Kapan misal diundang lagi Bisa. kita Itu ngobrol-ngobrol. jadi istilahnya sih, jadi komitmen kita sebagai warga Sido Mukti Giri Loyo Iya. yang istilahnya mengemban amanah batik klasik untuk mengenalkan ke khalayak umum. Wow, ya, berarti apa ya? Apalagi ke anak muda berprestasi, Iya. untuk belajar. Bisa nggak ya? Bisa. Bisa, Kalau misal bisa. ada teman-teman yang pengen belajar batik atau Bisa. pengen ikutlah. Sangat bisa datang, mau berkunjung, mau nonton, silahkan welcome, free di situ. Untuk belajar di situ ada beberapa pakainya. Untuk koleksi yang macam apa aja ada di situ. Batik Sido Mukti. Nanti kontak person dari Mas Ahyar bisa kita taruh di deskripsi. Iya. Ya. Oke Mas Ahyar, mungkin terima kasih sekali untuk waktunya. Iya. Terima kasih. Pokoknya sehat-sehat selalu. Amin. Salam buat keluarga di rumah. Amin. Terus lancar terus Amin. batik Bisa, ya. Sido Mukti dan sejahtera terus lah pokoknya lah. Diberi kesehatan Oke. di lawan ini. Makasih Mas Ahyar. Sehat. Siap, matur suwun. Unjuk lagi. Lanjut lagi.